Oh, itu sugesti. Ini baru dia ngambil pinggir-pinggir. Kami minta maaf Tribuners. Saat ini kondisi sinyal atau jaringan internet di lokasi sedang tidak stabil. Nah, ini saat ini sedang masih dalam proses penggalian yang dilakukan oleh tim penggali kubur dari 5 orang anggota Ormas Pemuda Batak Bersatu Tribuners. Sekali lagi kami sampaikan penggalian ini disaksikan oleh dokter forensik sendiri, tim kuasa hukum, dan pihak keluarga. Saat ini penggalian kubur disaksikan oleh tim dokter forensik dari pihak kepolisian, dari pihak keluarga, dan tampak juga ada kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak di sana, Tribuners. Oh ya, sorry.
komunikasi kan daripada aku tim mahasiswa. Insya Allah beda. Nah, ini saat ini masih berlangsung penggalian kubur Tribuners, dan Iya tuh lah kayak sayang gitu Pak. saat ini sinyal atau jaringan internet sedang tidak stabil di lokasi Tribuners, sehingga berkali-kali terjadi putus koneksi. Nah, saat ini kita akan mau melihat, mencari lokasi dari titik yang paling kita akan mencoba mencari titik yang paling jelas. Seru pada ijai pe. Akan terjadi kematian saat Joshua Tabarak atau Brigadir J akhirnya dibongkar kembali untuk dilakukannya otopsi ulang dengan melibatkan sekitar 300 polisi dan ini bang. Pemirsa akan terjadi kematian saat Joshua Tabarak atau Brigadir J akhirnya dibongkar kembali guna dilakukan otopsi ulang dengan melibatkan sekitar 300 dari Polda Jambi, tim ahli forensik. Otopsi ulang dilakukan untuk menemukan titik terang dari insiden penembakan Jumat 8 Juli 2023. Nah, ini adalah situasi saat ini Tribuners. Saat ini kami terus berusaha Tribuners untuk menyambungkan koneksi dari internet untuk melakukan live. Saat ini kami terus berusaha untuk menyambungkan live dari lokasi penggalian kubur Tribuners. Memang di sejumlah ponsel terjadi kekurangan stabilan sinyal Tribuners, tetapi kami terus berupaya untuk menyambungkan agar Anda bisa menyaksikan secara langsung. Sinyal Tribuners, bahwasanya kami informasikan ini merupakan desa Sukamakmur, yaitu Kecamatan Sungai Bahar,
kabupaten. Memang saat ini yang melakukan live report mengalami gangguan sinyal yang tidak begitu stabil, Tribuners. Saat ini sudah kami sudah melakukan pindah lokasi, berusaha untuk pindah lokasi berkali-kali, Tribuners. Namun, nah ini tampaknya sudah ditemukannya, berusaha untuk dilakukan pengangkatan. Sejumlah tali sudah disiapkan untuk mengangkat peti jenazah, Tribuners. Inilah detik-detik peti jenazah akan diangkat, Tribuners. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan saat ini tali sudah terpasang. Saat ini peti jenazah sudah tampak, Tribuners. Kita lihat estimasi Kondisi saat ini peti jenazah sudah diangkat ke dalam ambulan, Tribuners. Dan hah? Betul. Mana? Baru. Tri, mana sana? Ayo merapat doi. Ikan juang.
Semua rekan juang sini, kumpul. Semua rekan juang di sini. Rekan juang, mari merapat. Rekan juang. Di sini aja, kalau orang itu apa di sini aja. Lain di situ. Hah? Boleh dibawa ke lagi. Oh, nengah, betul. Komando, komando. Tanjak Barat, kumpul. Posko. Hadir. Ada yang mau disampaikan oleh Sekda atau Ketua kita dari Jambi? Agar kita sama-sama di sini. Oke, ntar lagi lah. Rekan Juang PBB. Mau konferensi orang. Oh, mau konferensi. Enggak apa. Ya, di sini. Baik, Pak Robi Purba, seperti apa kekompakan dari tim pemuda Batak Bersatu ini untuk mengawal mengungkap kejanggalan kematian? Untuk PBB mulai dari ranting sampai ke tingkat PPP sudah bersatu hati, satu rasa, satu jiwa untuk mengkawal kasus ini sampai terungkap keadaan yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya. Apa saja yang sudah dilakukan oleh tim pemuda Batak Bersatu, keterlibatannya? Bang, bisa dilihat kondisinya. Inilah kondisi makam Brigadir Yosua yang baru saja dilakukan pembongkaran. Ini dipasang garis polisi, Bang, ya. Saat ini kami informasikan peti jenazah sudah dibawa ke RSUD Sungai Bahar untuk dilakukan otopsi. Ini kondisi makam yang sedang diamankan oleh tim dari kepolisian. Dan saat ini yang berbaju merah merupakan anggota dari Pemuda Batak Bersatu Jambi yang turut andil dalam semua proses otopsi ini, Tribuners. Jaringan kurang stabil. Iya, Bang. Telkomsel jelek, Bang. Dari tadi kan. Ini kita live dari tadi. Iya, ini saya live. Live juga tadi. Live juga, Bang. 3 kali sudah live. Putus. Saya mau nyari tukang gali. Iya, ini orang PBB. Iya kan.
Tapi sekarang udah stabil sebenarnya. Iya, yang sudah memberikan dukungan untuk pengungkapan kasus dari kematian Brigadir J ini. Oke. Terima kasih, Pak. Selamat pagi menjelang siang Tribuners, dan saat ini saya Suang Tanggang sedang berada di Sungai Bahar di lokasi makam Brigadir Joshua bersama sekarang saya dengan Bapak Pak Dede ya. Dengan Bapak Dede. Bapak ini adalah tadi salah satu yang terlibat dalam proses penggalian makam. Pak Dede itu Bapak bagian dari tim yang ikut serta menggali makam atas dasar diminta, dibujuk atau dipaksa nih Pak? Sukarela Ya. Oke. Sebab kami sudah penjagaan 6 hari 6 malam di sini. Ya, sekarang sukarela. Permintaan juga dari rekan-rekan juang. Jadi juga permintaan dari almarhum, keluarga almarhum. Kita semuanya yang turut serta di sini sukarela semuanya. Semuanya sukarela. Iya. Jadi termasuk tadi para penggali makam itu ada lebih dari 5 orang, itu semua sukarela. Sukarela. Gimana rasanya Bapak menjadi seorang penggali makam untuk sebuah kasus yang sangat menjadi perhatian besar di Indonesia di hari ini? Seperti saya bilang tadi, dari awalnya pun kita sukarela dengan ikhlas. Nah, karena kami sudah berposko di sini selama 6 hari 6 malam, jadi niat kami pun ikhlas sukarela, gitulah. Artinya sebenarnya kita juga tidak mencari sesuatu karena ini semua nilainya adalah sukarela ya. Iya. Sukarela untuk kemanusiaan. Iya. Tadi ketika dibongkar, lalu peti jenazahnya diangkat, itu juga sempat dibuka. Iya. Untuk memastikan isinya. Iya. Bapak lihat isinya. Iya. Benar itu jenazah Brigadir Joshua. Benar. Bagaimana kondisinya yang Bapak lihat? Karena dibuka sebatas leher, biasanya dari wajah masih kelihatan utuh. Wajahnya kelihatan utuh. Belum ada tanda sudah mulai membusuk, belum. Itu ada hal lain nggak yang dilihat lagi ketika dibuka? Karena pembukaan sebatas leher aja, jadi kami tidak bisa menyebutkan seutuhnya sampai seluruh tubuh. Tapi yang pasti kita lihat kalau wajahnya bagaimana kemarin itu dimakamkan, seperti itu juga saat ini. Iya. Dan ini nih sekarang PBB terlibat aktif di sini ya, mulai dari penjagaan sampai hal-hal lainnya. Iya. Kalau Bapak sendiri sebagai anggota dan juga sebagai masyarakat di sini, apa harapan Bapak dengan dilakukannya ekshumasi atau otopsi ulang ini? Kalau permintaan saya pribadi, terlebih-lebih seluruh masyarakat, apalagi di sosial media telah menjadi berita yang sangat penting. Ya, harapan kami semuanya ini berjalan dengan baik dan bisa kasus ini cepat terselesaikan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan Bapak nanti akan terlibat lagi dalam proses penguburannya lagi? Benar-benar. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Dede ya. Semoga kebaikannya akan mendapat kebaikan yang diberikan oleh Sang Pencipta juga. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak. Ya. Dan oke Tribuners, dan kita akan lihat di sana bagaimana proses makam, kondisi makamnya di hari ini. Yang kita lihat saat ini adalah sudah dalam kondisi yang kosong di sana, tidak ada aktivitas lagi, tapi masih dikasih garis polisi seperti tadi disampaikan bahwa setelah nanti dilakukan proses ekshumasi atau otopsi ulang di Rumah Sakit Umum Sungai Bahar yang sekitar 2 km dari sini, nanti akan dimakamkan ulang lagi di sini oleh para penggali makam yang tadi juga, yang mereka merupakan bagian dari organisasi masyarakat PBB atau dari Batak Bersatu, yang sampai saat ini juga masih membangun posko di sini yang masih sangat ramai, yang berasal dari banyak daerah, bukan hanya dari Sungai Bahar tapi juga ada yang berasal dari Kota Jambi dan daerah-daerah lainnya
yang sudah sepekan ini mereka aktif melakukan penjagaan di sekitar kawasan makam Brigadir Yosua ini. Dan untuk diketahui saat ini masih sedang proses ekshumasi di Rumah Sakit Sungai Bahar. Kita belum bisa pastikan akan berapa lama prosesnya di sana, tapi informasi yang kita dapat adalah sekitar 1,5 sampai 2 jam. Hanya saja nanti belum bisa dipastikan apakah hari ini juga hasilnya disampaikan. Sebab menurut informasi yang kami dapat juga ada kemungkinan itu baru 10 hari akan bisa diumumkan hasilnya secara utuh kepada publik. Oke Tribuners, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya Suang Setanggang bersama juru kamera Aryo Tondang dari Sungai Bahar. Selamat, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatiannya dan sampai jumpa di live kami selanjutnya. Kepada Anda bagaimana di jenazah Brigadir Yosua itu ditemukan di Hewan dan dibawa oleh petugas akan menuju ruang otopsi. Dan tidak terlihat lagi karena sudah memasuki ruang otopsi. Oke, terima kasih tadi beberapa anggota BBB yang melakukan penggalian makam dan juga ikut di dalam ambulan. Dan saat ini Tribuners dapat diinformasikan bahwa peti jenazah dari Brigadir Yosua telah dibawa ke dalam ruang jenazah dari dalam ambulan. Dan saat ini pihak keluarga, tim forensik dan juga dari pihak Mabes telah berada di dalam area rumah sakit dan segera akan dilakukan proses autopsi. Proses autopsi sendiri akan dilakukan oleh sekitar 7-10 dokter forensik dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Dan saat ini Tribuners, suasana di lokasi pemakaman cukup ramai, padat. Terlihat dari warga, beberapa warga dan juga media dan juga dari area kepolisian memenuhi atau memadati area rumah sakit Tribuners. Ini bisa kita lihat kepadatan dari para masyarakat dan warga yang ingin menyaksikan proses autopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Tribuners. Dan tadi Polda Jambi, Kapolda Jambi, kemudian dari Mabes juga sudah hadir di dalam Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, tentunya untuk menyaksikan prosesi autopsi. Saat ini saya dapat informasikan bahwa peti jenazah sudah diturunkan dari dalam ambulan dan juga sudah dibawa ke dalam ruang otopsi. Dan rencananya proses autopsi akan dilangsungkan beberapa saat lagi, tidak membutuhkan waktu lama dari awal mula diturunkan. Tribuners. Proses autopsi sendiri akan berlangsung sekitar 1 hingga 2 jam, atau ini tergantung dari kondisi jenazahnya, apakah masih
utuh ataupun kondisinya sudah sedikit membusuk tentunya. Dan ini kita akan menunggu hasil dari proses autopsi setelah beberapa jam nanti. Kita berharap bahwa proses autopsi ini berjalan dengan lancar dan tidak mendapatkan hambatan apapun dari segala hambatan. Kita lihat dari pengamanan dari kepolisian sudah berada di lokasi sejak tadi pagi, dan ini kita bisa lihat para masyarakat warga sudah berkumpul di lokasi ini untuk menyaksikan proses autopsi di Rumah Sakit Umum Daerah. Tentunya masyarakat juga penasaran bagaimana akhir dari atau bagaimana proses autopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah. Dan nantinya tirai ini seperti yang bisa kita saksikan di depan kita, tirai ini dalam proses autopsi nanti akan ditutup Tribuners, sehingga masyarakat, media ataupun orang yang tidak berkepentingan itu tidak dapat melihat atau menyaksikan proses autopsi. Proses autopsi hanya boleh disaksikan dan dilakukan oleh tim forensik atau dokter forensik yang sudah ditentukan. Bahkan dari pihak keluarga itu hanya satu orang yang diperbolehkan untuk melihat proses autopsi. Tentunya nanti kita akan update perkembangan lagi bagaimana, kapan proses autopsi, jam berapa dilakukan, dan juga jam berapa selesai. Kita akan terus update Tribuners. Dikonfirmasi juga yang hadir pada hari ini ada Kadif Humas Polri, kemudian dari Komnas HAM yang ikut menyaksikan dan ikut mengawal, kemudian dari Polda Jambi, Polres Muaro Jambi, dari Mabes Polri juga tentunya, kemudian dari dokter forensik, dan juga dari tamu penting lainnya dari pusat Tribuners. Di lokasi ini kita tidak dapat melihat apa yang dilakukan dari tim forensik, tim dokter, ataupun dari keluarga, karena memang awak media hanya diperbolehkan mengambil gambar dari posisi ini Tribuners. Kita tidak dapat mengetahui apa yang dilakukan saat ini setelah diturunkan dari ambulan. Ini kita lihat situasi kondisi di dalam area rumah sakit juga sudah dipenuhi, baik personil kepolisian, dari Mabes, juga dari keluarga, dan juga dari awak media. Dan di luar dari rumah sakit banyak masyarakat yang penasaran. Ya, nanti selesai kegiatan ini, tentunya Dokter Ade sebagai ketua tim kedokteran forensik yang akan melaksanakan ekshumasi hari ini akan menyampaikan. Oke, terima kasih rekan. Pak, pihak keluarga, Mabes boleh bersihkan, Pak. Yang tiba ke sini. Makasih, Pak. Kita belum datang ya? Belum, Kolikon masih jalan. Itu tadi Tribuners, itu pernyataan dari Kadif Humas Polri terkait dengan autopsi ini. Mohon maaf karena proses wawancara tadi tidak berjalan dengan lancar karena kondisi jaringan yang tidak memadai untuk melakukan siaran langsung Tribuners, sehingga ada siaran yang sedikit tersendat. Namun nanti kita akan update di video secara manual Tribuners. Oke Tribuners, ini kita lihat, bisa saksikan bahwa saat ini kondisinya di dalam rumah sakit cukup ramai.
banyak pihak keamanan dari kepolisian, Polres, Polda, dan juga dari Mabes, dan juga dari pihak keluarga. Ini kita bisa lihat di depan sana banyak ada anggota keluarga yang hadir menyaksikan proses autopsi. Kita belum mengetahui siapa anggota keluarga yang akan ikut dalam proses autopsi, apakah ayah dari Brigadir Joshua yaitu Samuel Huta Barat ataupun dari bibi Brigadir Joshua yaitu Rohani Simanjuntak. Ya boleh. Bang, cari ini narsum keluarga. Narsum keluarga. Dari Antobe. Ini kita lihat Tribuners Dari TV1, Bayu Parisi. cukup banyak TV1. Kamu dari komputer dari mana? Saya tidak tahu. warga yang menyaksikan atau penasaran dengan proses autopsi yang dilakukan di rumah sakit umum daerah Sungai Bahar. Kita, Pak. Turun aja tuh nanti. Kan mau dengan kamera. Oke. Kalau itu naik. Tribuners, cukup informasi yang dapat saya sampaikan. Kita akan update di berita selanjutnya. Saya Dharma Prianto melaporkan langsung dari Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia tukang Pak Sekda. Apa tadi kan jadi aja. Jadi langsung diaturkan lah apa itu. Jadi untuk rekan juangnya karena sedikit kita berbicara aja. Siap. Semua rekan juang. Semua rekan juang. Merapat. Harap merapat. Ayo bergabung. Iya, teman bergabung nggak jadi. Ayo bergabung. Nari Mustami. Nggak ada ruginya. Serta TNI Angkatan Udara tadi sewaktu kami mewawancarai kuasa hukum yaitu Kamarudin Simanjuntak, beliau mengatakan kalau dari pihak TNI Angkatan Laut dan Udara sedang ada tugas dan sedang ada sekolah lanjutan sehingga tidak dimungkinkan untuk hadir pada hari ini melakukan autopsi. Nah, ini situasi terkini. Tampak memang saat ini masih semua orang masih menanti-nantikan proses autopsi selesai dilakukan. Nah, kami informasikan lagi bahwasanya ini berada di halaman rumah sakit RSUD Sungai Bahar, tepatnya
di samping ruang instalasi gawat darurat. Nah, inilah situasi yang terpantau dari luar, Tribuners. Ya udah. Mana lagi? Ini merupakan ambulan yang digunakan dalam mengangkat peti jenazah dari lokasi pemakaman hingga ke RSUD ini. Dan dari sini juga lah peti jenazah diangkat untuk dibawa ke ruang otopsi melalui lorong ruangan ini. Dan kita lihat tampak sejumlah personil dari Brimob terus mengawal proses otopsi ini. Jaga ketat. Kalau nggak dijaga ketat, kamu yang ditopsi. Dari warga sini, Bang? Saya sini aja. Warga sini. Oh. Lagi apa lagi? Oh. Sampean dari Tribun kita, Tribun Jambi. Hingga saat ini proses otopsi sudah lebih dari 1 jam. Dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda ya dari sini. Sejumlah masyarakat juga turut menunggu Tribuners di luar ruangan atau di luar rumah sakit. Dan inilah situasi yang saat ini. Dan ini merupakan tempat parkir mobil ambulan yang saat ini sedang dipasang tirai. Tampak juga di sini ada personel dari kepolisian yang turut menjaga dari sisi luar. Ntar Bang ya. Iya, iya. Makasih Bang ya. Kita tadi mencoba melihat kondisi di balik tirai atau tempat keluarnya tadi
ayah dari Brigadir Yosua, tapi tidak dipersilakan Tribuners. Dan kami informasikan pengawalan hanya ada dilakukan oleh tim dari kepolisian. Nah, kembali kami sampaikan, ini merupakan ambulan yang dipakai tadi mengangkat peti jenazah dari pemakaman Tribuners. Dan dari sinilah tadi diangkat peti jenazah menuju ruangan. Dan saat ini yang berlangsung Tribuners, masyarakat dan sejumlah media menunggu di luar ruangan atau di halaman ruangan rumah sakit, dan ini tepatnya di samping ruang instalasi gawat darurat RSUD Sungai Bahar. Dan nantikan update kami selengkapnya, dan tetap stay untuk memantau kondisi terkini dan terupdate seputar otopsi jenazah Brigadir Yosua di RSUD Sungai Bahar. Nanti kami akan informasikan perkembangan yang ada pada selanjutnya. Saya Wiradani Damanik pamit undur diri. Selamat siang Tribuners. Komnas HAM periksa Baradae selama 5 jam terkait kasus kematian Brigadir J. Hal ini yang ditanyakan Komnas HAM hari ini, Selasa, tanggal 26 Juli tahun 2022, telah melakukan pemeriksaan kepada Ajudan Kadif Propam Nonaktif Polri, Irjen Ferdi Sambo, terkait kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Diketahui, terdapat 6 orang ajudan Irjen Ferdi Sambo yang diperiksa, termasuk Baradae yang sebelumnya terlibat baku tembak dengan Brigadir J. Baradae menjadi ajudan Irjen Ferdi Sambo yang terakhir diperiksa di kantor Komnas HAM, karena kelima ajudan lainnya telah menyelesaikan pemeriksaan pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Ia datang pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat dan terlihat meninggalkan kantor Komnas HAM pada pukul 18.24 waktu Indonesia Barat. Ketika keluar dari kantor Komnas HAM, Baradae hanya terdiam dan tidak mau berbicara sedikitpun. Sementara itu, Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Khoirul Anam menjelaskan, proses pemeriksaan ajudan Irjen Ferdi Sambo dilakukan secara terpisah atau sendiri-sendiri.
Semua ajudan pun ditanya tentang pertanyaan yang sama terkait kasus kematian Brigadir J. Namun, Anam menekankan tiap ajudan Irjen Verdi Sambo tetap diberi pertanyaan khusus terkait kontribusi mereka dalam insiden baku tembak dan kontribusi lainnya saat hari kejadian. Diwartakan tribunnews.com sebelumnya, CCTV di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo disebut menangkap aktivitas Brigadir J beberapa saat sebelum tewas. Hal itu diungkapkan Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Selasa, tanggal 26 Juli tahun 2022. Diketahui rumah dinas Irjen Verdi Sambo berlokasi di Komplek Polri Duren 3, Mampang, Jakarta Selatan. Hanya saja, Dedi tidak menjelaskan secara detail, karena semua CCTV yang diambil penyidik masih diperiksa laboratorium forensik. Selain rekaman CCTV rumah pribadi Irjen Verdi Sambo, aparat kepolisian pun mengklaim sudah memiliki sejumlah CCTV di Magelang, Jawa Tengah, sepanjang jalan tol menuju Jakarta dan kediaman pribadi Irjen Verdi Sambo. Sementara rekaman CCTV di rumah dinas Irjen Verdi Sambo disebut rusak 5 hari sebelum tewasnya Brigadir Yosua. Sedangkan CCTV di sepanjang jalan menuju rumah Kadif Propam nonaktif itu masih berfungsi. Selamat pagi Tribuners. Kembali lagi bersama kami, Wira Dani Damanik, melaporkan saat ini tentang situasi terkini di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, tempat otopsi atas jenazah Brigadir Yosua dilaksanakan. Saat ini kami informasikan bahwa jenazah masih dilakukan proses autopsi di ruang jenazah RSUD Sungai Bahar. Dapat Anda saksikan, inilah situasi terkini di luar ruangan atau di halaman RSUD Sungai Bahar. Tampak sejumlah masyarakat dan sejumlah ormas juga hadir di RSUD Sungai Bahar ini, Tribuners. Nah, ini adalah situasi pengamanan yang dilakukan menuju ruang proses autopsi, Tribuners. Minum dulu ya. Nah, ini merupakan ambulan yang mengangkat peti jenazah dari lokasi pemakaman Tribuners. Dan dari sinilah dilakukan pengangkatan jenazah setelah tiba di rumah sakit, lalu dibawa ke ruangan menuju arah ini. Kadang di jadwal kita tanya ke pulang-pulang ikutan banjir. Nah, beginilah situasi terkini dan sudah berlangsung lebih dari sejam, Tribuners. Hingga saat ini belum selesai proses autopsi yang dilakukan. Nah, kita akan melihat suasana rumah sakit dari
jalan lintas atau jalan raya Tribuners. Ada video biru yang inilah situasi rumah sakit dari yang terpantau dari jalan Rayas di samping rumah sakit ini Tribuners. Nah, ini merupakan jalur yang digunakan untuk tempat ruangan proses autopsi, dan kita lihat banyak personil dari Satuan Brimob Tribuners yang mengawal sepanjang ruangan proses autopsi dilakukan. Saat ini saya sedang berusaha untuk mencari anggota dari PBB yang menjadi tim penggali kubur makam Brigadir Yosua Tribuners. Ada berapa banyak personel Brimob turun? Satu kompi dari Brimob Jambi. Jumlahnya ada berapa itu? 40. Pengawasan di ring 1 ya. Nah, kami mendapatkan informasi bahwasanya adapun personil Brimob yang melakukan pengamanan di ring 1 sepanjang ring 1 proses autopsi ini berjumlah satu kompi yang terdiri dari 40, kurang lebih 40 personil. Nah, inilah situasi para masyarakat, media, dan ormas PBB tentunya menunggu proses autopsi selesai dilakukan. Nah, ini dari kalangan masyarakat Tribuners. Kita akan mencoba mencari tim penggali kubur yang diturunkan dari anggota Ormas Pemuda Batak Bersatu Tribuners. Bang, tim penggali kubur tadi di mana, Bang? Belum, enggak nampak pula Bang di mana orang itu. Tadi nggak ada kesini, Bang? Enggak ada. Oke, kasih Bang ya. Iya. Ada di dalam orang itu. Adapun tadi tim penggali kubur langsung dilakukan oleh
anggota Ormas Pemuda Batak Bersatu yang berjumlah 5 orang, Tribuners. Namun saat proses penggalian kubur dilakukan, ada sejumlah anggota tambahan yang tentunya juga berasal dari anggota Pemuda Batak Bersatu. Ini tampak sejumlah masyarakat yang juga menanti-nanti proses otopsi selesai dilakukan. Sudah berlangsung 1 jam lebih proses otopsi. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda proses otopsi selesai dilakukan. Ibu apa namanya, Bu? Farida Itasoid. Enggak, di sini ngapain Ibu Farida? Menunggu. Pihak keluarga atau satu tetangga? Ini adalah Ibu Farida yang merupakan tetangga. Saat ini juga turut serta menunggu hasil otopsi selesai dilakukan, Tribuners. Seribu. Harga manis. Wah, Bu. Suami. Patuh. Nah, inilah, dari sinilah ruang proses autopsi dilakukan, Tribuners. Salah satu tim dokter forensik yang turut menangani proses autopsi ini berasal dari Rumah Sakit Angkatan Darat. Dan beberapa lainnya ada dari Universitas Andalas, ada dari Universitas Udayana, lalu juga turut juga ikut andil dokter forensik dari Jambi. Tadi dalam pantauan kami, turut dari masyarakat sekitar ikut memantau dan menanti-nantikan proses autopsi selesai dilakukan. Namun hingga saat ini sudah berlangsung lebih dari sejam. Dan ini adalah Samuel Huta Barat yang merupakan ayah dari Brigadir Yosua. Tampak saudara, beliau mengenakan kaos hitam yang bagian belakangnya bergambar Brigadir Yosua dan bertuliskan Save Brigadir J. Dan tadi juga kami pantau, memang dari seluruh pihak keluarga memakai baju kaos yang sama.
Nah, ini juga memakai baju Brigadir J. Dan ini tampaknya merupakan ruang tunggu atau ruang yang disiapkan kepada pihak keluarga dan pengacara. Sampai saat ini kita belum mengetahui perwakilan dari pihak keluarga yang mendampingi proses autopsi dilakukan Tribuners. Kembali kami tunjukkan situasi yang ada di luar rumah sakit. Tampak semuanya menanti dengan sabar proses autopsi selesai dilakukan. Kita akan coba memantau keluar ruangan Tribuners. Kakak nggak ikut di dalam, Kak? Nggak ikut di dalam. Sekarang kakak, kami lihat di rumah. Waktu kami meliput, kami lihat di rumah itu. Ini kan keluarga kami. Kalau aku satu Mereka semua- gereja, serahkan pelayanan, Oh. STM. Mereka Awak semua- kan aku dengan orang tua almarhum karena sama-sama waktu seorang. Dan kakak merupakan anggota PBB juga? HBB ya? Cuma kan sampai almarhum kan PBB, tantenya si Rohani, si Roslin itu PBB, yo mungkin ya. Jadi kakak tetangganya merupakan tetangga satu Bukan gereja. tetangga lah, masih saudara jauh. Apa sudah satu gereja kita. Oke. Sama-sama majelis dengan Bapak almarhum. Sudah laku STM ya. Sudah kenal dekat lah. Brigadir Joshua juga sempat kenal. Dari kecil dia. Dari kecil? Kenal. Dari dia kecil ya kita kenal. Oh, jadi dari kecil sudah kenal dan satu gereja. Iya. Dan informasi dari keluarga yang kakak dengar, kakak kan berkali-kali ke rumah ini. Maksudnya masih menanti-nantikan apa ini? Kan pihak keluarga yang mengajukan autopsi ulang kan? Tahu nggak tentang itu? Iya, kan otomatis ya keluarga berharap lah dengan autopsi ulang ini
kejadian yang sebenarnya dapat terungkap, apakah bukan hanya sekedar tembakan saja, melihat luka-luka yang banyak kan kita semua tahu, sudah lihat juga luka-lukanya. Kakak ikut juga melihat? Ya, sebagian lah yang dibuka. Maksudnya Kak gini, apa begitu jenazah waktu itu sampai di rumah duka, Kakak pada saat itu ada juga? Ya, kita di situ yang nyambut peti jenazah datang di situ kan orang tua almarhum sedang dalam perjalanan, jadi kan belum boleh dibuka. Oh jadi justru orang tua belum sampai, peti sudah sampai. Orang tua sampainya setengah 11 malam, jenazah jam 2 siang. Pulang dari mana mereka? Ziarah, kan orang tuanya ziarah ke Balige, ke Sidimpuan. Oh jadi pada saat mereka masih di kampung ini ya? Iya, jenazah sampai di rumah, orang tua masih di kampung, sedang berziarah lah. Jadi pihak gereja berkali-kali juga ya Kak untuk memberikan perhatian ya? Iyalah, karena dari semenjak jenazah datang itu kan gereja kita harus melakukan ibadah penghiburan. Iya. Nah, itu walaupun orang tua belum sampai, ya tetap kepada keluarga yang ada di tempat kita gereja melakukan penghiburan. Untuk memberikan penghiburan serta penguatan ya. Dengan Kak siapa tadi namanya Kak? Posma Boruhotang. Itu tadi penjelasan singkat dari Ibu Posma Boruhotang yang merupakan satu gereja dari keluarga Brigadir Yosua, dan beliau mengaku sejak kecil dia sudah mengenal almarhum Brigadir Yosua. Kita akan coba pantau lagi Tribuners, pantau ke arah ruangan otopsi yang dilakukan. Bu, dari jam berapa di sini, Bu? Nggak ikut ke yang tempat pemakaman tadi? Ikut juga. Jadi waktu ibunya Brigadir Yosua histeris itu, Ibu nggak menyaksikan itu? Hah? Dari TV. Oh jadi berarti nggak ikut ke sana tadi? Tapi di luar. Cuma di luar. Ini Ibu baru pasar Ibu sama baru baru Manalu sama baru Tasoid. Nah inilah situasi terkini Tribuners. Tampak tadi dari balik tirai ini keluar ayah dari Brigadir Yosua, yaitu Samuel Huta Barat, beserta satu orang pihak keluarga lainnya. Hari ini pihak keluarga Brigadir Yosua, ayah, ibu, dan anak-anak serta keluarga-keluarga inti lainnya mengenakan baju
hitam, baju kaos hitam yang bergambarkan Brigadir Yosua di belakangnya dan bertuliskan Save Brigadir Yosua. Maksud kami Save Brigadir J. Nah, dari unsur dokter forensik yang turut serta dalam proses autopsi ini, yang kami dapat informasikan yaitu satu orang dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Jakarta yang beberapa hari lalu sudah disampaikan oleh Panglima TNI bahwasanya akan ada dari bahwasanya Panglima TNI siap untuk membantu proses autopsi ini. Lalu juga ada unsur dokter forensik yang dari Universitas Udayana, lalu ada dokter dari Universitas Andalas, lalu juga ada dokter forensik dari Jambi dan beberapa dokter lainnya. Nah, untuk dokter dari TNI Angkatan Laut serta TNI Angkatan Udara, tadi sewaktu kami mewawancarai kuasa hukum yaitu Kamarudin Simanjuntak, beliau mengatakan kalau dari pihak TNI Angkatan Laut dan Udara sedang ada tugas dan sedang ada sekolah lanjutan sehingga tidak dimungkinkan untuk hadir pada hari ini melakukan autopsi. Nah, ini situasi terkini. Tampak memang saat ini masih semua orang masih menanti-nantikan proses autopsi selesai dilakukan. Nah, kami informasikan lagi bahwasanya ini berada di halaman Rumah Sakit RSUD Sungai Bahar, tepatnya di samping ruang instalasi gawat darurat. Nah, inilah situasi yang terpantau dari luar Tribuners. Ya, udah. Ini merupakan ambulan yang digunakan dalam mengangkat peti jenazah dari lokasi pemakaman hingga ke RSUD ini. Dan dari sini juga lah peti jenazah diangkat untuk dibawa ke ruang otopsi melalui lorong ruangan ini. Dan kita lihat tampak sejumlah personil dari Brimob terus mengawal proses autopsi ini. Jaga ketat.
Kalau nggak dijaga ketat, kamu yang ditungsi. Dari warga sini, Bang? Saya sini aja. Warga sini. Oh. Lagi apa lagi? Oh. Sampean dari Tribun kita, Tribun Jambi. Hingga saat ini proses autopsi sudah lebih dari 1 jam. Dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda ya dari sini maksudnya. Sejumlah masyarakat juga turut menunggu Tribuners di luar ruangan atau di luar rumah sakit. Dan inilah situasi yang saat ini. Dan ini merupakan tempat parkir mobil ambulan yang saat ini sedang dipasang tirai. Tampak juga di sini ada personel dari kepolisian yang turut menjaga dari sisi luar. Ntar Bang ya. Iya, iya. Makasih Bang ya. Kita tadi mencoba melihat kondisi di balik tirai atau tempat keluarnya tadi ayah dari Brigadir Yosua, tapi tidak dipersilakan Tribuners. Dan kami informasikan pengawalan hanya ada dilakukan oleh tim dari kepolisian. Nah, kembali kami sampaikan, ini merupakan ambulan yang dipakai tadi mengangkat peti jenazah dari pemakaman Tribuners. Dan dari sinilah tadi diangkat peti jenazah menuju ruangan.
Dan saat ini yang berlangsung, Tribuners, masyarakat dan sejumlah media menunggu di luar ruangan atau di halaman ruangan rumah sakit. Dan ini tepatnya di samping ruang instalasi gawat darurat RSUD Sungai Bahar. Dan nantikan update kami selengkapnya, dan tetap stay untuk memantau kondisi terkini dan terupdate seputar otopsi jenazah Brigadir Yosua di RSUD Sungai Bahar. Nanti kami akan informasikan perkembangan yang ada pada selanjutnya. Saya Wiradani Damanik, pamit undur diri. Selamat siang, Tribuners. Masuk aja pada depan pintunya aja boleh. Lihat belakang ini, bukan lihat depan. SMK 2 SMK 2 jembatan. Lihat belakang, lihat tempat jembatan. Lewat ke Rahma kemarin, lewat lagi. Ya. Yang sudah ada 2 kan? Iya. Oh, jalan. Satu lagi. Lina. Sudah di jalan, sudah. Dari mana? Sebentar lagi sampai. Maaf ya, pihak keluarga ada ruangan sudah disiapkan pakai AC, bagus, ada TV-nya, jadi bisa lihat langsung. Iya, bentar sampai ditutup. Sampai ditutup aja, Pak. Sambil nunggu satu lagi. Satu lagi. Ini apa? Dokter. Nonton. Kayaknya ininya rusak. 4 enggak mungkin rusak nih. Rusak ini. Komen aja gini ini udah di jalan. Dari pagi tempelnya, aduh.
Dokter dari keluarga. Oh, dokter. Kayak mana sih nomor ini? Hah? Bentar lagi sih 15 menit. Tunggulah sebentar, Pak. 15 menit itu, Pak. Tunggu aja, ditunggu aja. 15 menit kok itu. Kan udah coran semua itu. Udah coran semua. Enggak briefing dulu apa kemarin? Sudah. Masih di unit 10. Iya, jam berapa nih? Pak katanya 3 jam atau 4 jam kan? Ini menunjukkan jam 9. Otopsi kira-kira 3-4 jam ya kak ya? Belum tahu. Otopsi berapa jam katanya? 3-4. Lambat kali Kak Lina. Padahal dia bilang dari pagi dari jam. Semangat ya Bu. Iya. Dari mana? Cilomba. RSPAD. Angkatan Darat. Aku sini. Nunggu macet Pak. Macet. Jenazah Brigadir J, keluarga doa bersama di makam. Pihak keluarga Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J menggelar doa bersama sebelum proses ekshumasi atau pembongkaran makam untuk proses otopsi ulang jenazah Rabu 27 Juli 2022 pagi ini. Berdasarkan pantauan di kanal YouTube Kompas TV, sejumlah keluarga tampak memenuhi area makam Brigadir J untuk doa bersama di Jambi. Sekira pukul 6.55 waktu Indonesia Barat, proses doa bersama masih berlangsung. Dalam momen tersebut, tangis keluarga tak terbendung. Tampak dari layar kaca seorang perempuan menangis histeris. Selain itu, juga terlihat sejumlah orang dari organisasi kemasyarakatan yang turut membantu keluarga. Setelah doa bersama selesai, proses selanjutnya adalah pembongkaran makam almarhum Brigadir J untuk dilakukan otopsi. Nantinya, petugas akan melakukan identifikasi jenazah Brigadir J setelah pembongkaran makam. Kemudian, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Jambi. Saat ini, mobil jenazah yang akan membawa jenazah almarhum diketahui sudah sampai. Diketahui, ratusan personil gabungan Polda Jambi dan Polres Muaro Jambi dikerahkan dalam pengamanan proses otopsi dan ekshumasi almarhum Brigadir Yosua. Menurut Karo Ops Polda Jambi, Kombes Pol Ferry Handoko, sebagian personil akan diberangkatkan pada Selasa 26 Juli 2022 dan Rabu 27 Juli 2022 pagi. Adapun untuk persiapan lainnya di area pemakaman dan RSUD Sungai Bahar juga dilakukan. Pengamanan di area pemakaman saat ini mulai diperketat.
garis polisi sudah dipasang sejak 2 hari lalu. Kemudian, didirikan tenda bagi yang melakukan penjagaan dan dipasang tanda larangan masuk bagi warga agar areanya lebih steril. Selamat pagi menjelang siang Tribuners, dan saat ini saya seorang tetangga sedang berada di Sungai Bahar di lokasi makam Brigadir Joshua bersama sekarang saya dengan Bapak Pak Dede ya. Dengan Bapak Dede, Bapak ini adalah tadi salah satu yang terlibat dalam proses penggalian makam. Pak Dede itu Bapak bagian dari tim yang ikut serta menggali makam atas dasar diminta, dibujuk atau dipaksa nih Pak? Sukarela ya. Oke. Sebab kami sudah penjagaan 6 hari 6 malam di sini. Ya, sekarang sukarela. Permintaan juga dari rekan-rekan juang. Jadi juga permintaan dari almarhum, keluarga almarhum. Jadi kita semuanya yang turut serta di sini sukarela semuanya. Semuanya sukarela. Iya. Jadi termasuk tadi pada penggali makam itu ada lebih dari 5 orang, itu semua sukarela. Sukarela. Gimana rasanya Bapak menjadi seorang penggali makam untuk sebuah kasus yang sangat menjadi perhatian besar di Indonesia di hari ini? Seperti saya bilang tadi, dari awalnya pun kita sukarela dengan ikhlas. Nah, karena kami sudah berposko di sini selama 6 hari 6 malam, jadi niat kami pun ikhlas sukarela, gitulah. Artinya sebenarnya kita juga tidak mencari sesuatu karena ini semua nilainya adalah sukarela ya. Iya. Sukarela untuk kemanusiaan. Iya. Tadi ketika dibongkar, lalu peti jenazahnya diangkat, itu juga sempat dibuka. Iya. Untuk memastikan isinya. Iya. Bapak lihat isinya. Iya. Benar itu jenazah Brigadir Joshua. Benar. Bagaimana kondisinya yang Bapak lihat? Karena dibuka sebatas leher, biasanya dari wajah masih kelihatan utuh. Wajahnya kelihatan utuh. Belum ada tanda sudah mulai membusuk, belum? Itu ada hal lain nggak yang dilihat lagi ketika dibuka jenazah? Karena pembukaan sebatas leher aja, jadi kami tidak bisa menyebutkan seutuhnya sampai seutuh. Tapi yang pasti kita lihat kalau wajahnya bagaimana kemarin itu dimakamkan, seperti itu juga saat ini. Iya. Dan ini nih sekarang PBB terlibat aktif di sini ya, mulai dari penjagaan sampai hal-hal lainnya. Iya. Kalau Bapak sendiri sebagai anggota dan juga sebagai masyarakat di sini, apa harapan Bapak dengan dilakukannya ekshumasi atau autopsi ulang ini Pak? Kalau permintaan saya pribadi, terlebih-lebih seluruh masyarakat, apalagi di sosial media telah menjadi berita yang sangat penting, ya, harapan kami semuanya ini berjalan dengan baik dan bisa kasus ini cepat terselesaikan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan Bapak nanti akan terlibat lagi dalam proses penguburannya lagi? Benar. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Dede ya. Semoga kebaikannya akan mendapat kebaikan yang diberikan oleh Sang Pencipta juga. Amin. Terima kasih banyak Pak. Ya. Dan oke Tribuners, dan kita akan lihat di sana bagaimana proses kondisi makamnya di hari ini. Yang kita lihat saat ini adalah sudah dalam kondisi yang kosong di sana, tidak ada
aktivitas lagi, tapi masih dikasih garis polisi seperti tadi disampaikan bahwa setelah nanti dilakukan proses ekshumasi atau otopsi ulang di Rumah Sakit Umum Sungai Bahar yang sekitar 2 km dari sini, nanti akan dimakamkan ulang lagi di sini oleh para penggali makam yang tadi juga, yang mereka merupakan bagian dari organisasi masyarakat PBB atau dari Batak Bersatu, yang sampai saat ini juga masih membangun posko di sini yang masih sangat ramai, yang berasal dari banyak daerah, bukan hanya dari Sungai Bahar tapi juga ada yang berasal dari Kota Jambi dan daerah-daerah lainnya, yang sudah sepekan ini mereka aktif melakukan penjagaan di sekitar kawasan makam Brigadir Joshua ini. Dan untuk diketahui saat ini masih sedang proses ekshumasi di Rumah Sakit Sungai Bahar. Kita belum bisa pastikan akan berapa lama prosesnya di sana, tapi informasi yang kita dapat adalah sekitar 1,5 sampai 2 jam. Hanya saja nanti belum bisa dipastikan apakah hari ini juga hasilnya disampaikan, sebab menurut informasi yang kami dapat juga ada kemungkinan itu baru 10 hari akan bisa diumumkan hasilnya secara utuh kepada publik. Oke Tribuners, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya Suang Stanggang bersama juru kamera Aryo Tondang dari Sungai Bahar. Selamat, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatiannya dan sampai jumpa di live kami selanjutnya. Oh, itu sugesti. Ini baru dia ngambil pinggir-pinggir. Kami minta maaf Tribuners. Saat ini kondisi sinyal atau jaringan internet di lokasi sedang tidak stabil. Nah, ini saat ini sedang masih dalam proses penggalian yang dilakukan oleh tim penggali kubur dari 5 orang anggota Ormas Pemuda Batak Bersatu Tribuners. Sekali lagi kami sampaikan, penggalian ini disaksikan oleh dokter forensik sendiri, tim kuasa hukum dan pihak keluarga. Saat ini penggalian kubur disaksikan oleh tim dokter forensik dari pihak kepolisian, dari pihak keluarga, dan tampak juga ada kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak di sana Tribuners. Bukan mana real baik Tuhan tuh yang atur kalau aku ini pakai bahasa dia terusnya. Oh ya, sorry. Ada sih logo.
komunikasi kan daripada aku tim Mas. Nah, ini saat ini masih berlangsung penggalian kubur Tribuners, dan saat ini sinyal atau jaringan internet sedang tidak stabil di lokasi Tribuners, sehingga berkali-kali terjadi putus koneksi. Nah, saat ini kita akan mau melihat, mencari lokasi dari titik yang paling kita akan mencoba mencari titik yang paling jelas. Seru pada ijai pe. Joshua Tabarak atau Brigadir J akhirnya dibongkar kembali untuk dilakukannya otopsi ulang dengan melibatkan sekitar 300 polisi dari ini bang. Pemirsa, mantan Brigadir Nofrian Tabarak atau Brigadir J akhirnya dibongkar kembali guna dilakukannya otopsi ulang dengan melibatkan saksi saksi dan dari Polda Jambi. Tim ahli forensik otopsi ulang dilakukan untuk menemukan titik terang dari insiden penembakan Jumat 8 Juli 2020. Nah, ini adalah situasi saat ini Tribuners. Saat ini kami terus berusaha Tribuners untuk menyambungkan koneksi dari internet untuk melakukan live. Saat ini kami terus berusaha untuk menyambungkan live dari lokasi penggalian kubur Tribuners. Memang di sejumlah ponsel terjadi kekurangan stabilan sinyal Tribuners, tetapi kami terus berupaya untuk menyambungkan agar Anda bisa menyaksikan secara langsung.
Saat ini saya sudah mencoba pindah tempat Tribuners, namun sinyal tetap tidak stabil. Sedang dong, Pak. Lagi ganjil. Pas lagi mengganti. Oh, orang lah kamu kan. Ini tuh 2 kilometer naik, Mas. Nanti kita tunggu dulu si nasinya, suruh masuk ya. Apa mau? Yang ini Boro Raja Gugu, yang satu lagi ada Boro Lubis. Yang itu kan? Yang klinik Lubis. Kenapa bisa Malaysia dia? Dari Jambi dia. Dia jauh dikasih tahu dan jauh-jauh hari kan? Sudah. Mana dia? Halo? Mama lagi di ini ruang keluarga, kenapa ya? Sini aja dulu. Dokter ininya masih lama ya? Udah nyampe. Standby aja, Kak. Oh, nunggu itu ya? Iya, lagi di kamar mandi bentar. Hah? Sudah. Tau nggak? Makanya aku bilang tadi banyak kayak tadi karena di sana ini hah? Di sini cuma di sana nggak ada kamera. Aku udah di sana. Oh beda lagi. Oh berarti cuma khusus dia yang nengok. Soalnya kita kan nggak ada. Iya. Kirain kita juga ada. Ya Allah, cuma 1.000. Aduh, buat hidup pemakaman. Udah. Disuruh matiin ya? Iya kan? Enak banget. Kata mak udah gini-gini aja ke atas. Enggak disorot, takutnya tuh dia disorot. Ini tahu ya? Iya, unit 2 nya jauhan ya? Iya, unit 10. Makanya bilang kalau unit 10 kita unit 10 aja berapa menit kemarin? Udah sabar, bentar lagi nyampe mau.
Bisa langsung berangkat. Kami. Aku ikut ke Jambi. Bang Putra, aku, Kak Yuni, Kak Reja. Kakak juga. Nah, ya udah. Nah, oh, biar aja. Tengok pesannya. Oh, melawan dah. Yang mana? Yang muka itu. Enggak. Ayo mana? Sana. Jalan sana kok tunjuk-tunjuk. Tirai putih. Yang paling besar dia. Belakang. Oh. Yang noleh agak nunduk ke sana sih. Agak nunduk. Nah, itu yang maju tuh. Nah, ini. Oh. Ini dua. Bentar lagi. Udah masjid sini. Dari tadi jangan begini dua. Iya, Pak. Sudah di masjid sini, Pak. Sini, Kak, Pak. Cuma kerjaan langsung nunggu. Padahal baru kan? Udah sore. Ini Kak apa Kak Agus? Siapin aja cadangan penata. Jangan dulu begitu ya. Penata nanti Enggak, kita putuskan. Kalau memang harus ini, sudahlah. Mana Pak Ade itu? Sorry. Jangan pergi dulu ya. Kau kenal almarhum ini. Sempat kau bersahabat dulu. Dan dipegangnya tangan melembut ini. Kalau soal hidupnya. Iya. Satu jam dulu ya, berapa jam? Mana ngadung dia kan? Sudah datang belum? Satu lagi ya? Satu lagi ya? Satu lagi. Enggak, sudah datang belum? Satu. Dokternya kan yang dokter utamanya yang telinganya. Cadangan ada. Ini. Telinganya belum kan? Kalau dokter malah bagus. Ya. Ini dokter. Wakilnya. Wakilnya mana berkas dengan dokter? Dokter Martina. Ya. Boleh lah ya? Boleh lah ya? Dompetmu mari kita. Dalam udah panas. Boleh lah kan? catatannya kasih tahu Kak. Catatannya. Kasih tahu catatan. Bentar Kak. Silakan dilihat, kita bagian dari transparan, terbuka. Silakan diamati bagaimana kita kerja, kalau tidak ada yang kita tutup.
apalagi dokter Martina kan sudah tahu anatomi, tahu ini, ya kan, kita tahu mana yang apa ini, tapi tentunya tidak boleh foto, ya. Catatan bisa, catatan bisa. Di foto. Kertas boleh? Foto tidak boleh. Foto tidak boleh. Pas dokter alhamdulillah. Buku-buku Mak Uwo nggak ada ya? Oh, bikin kita. Iya. Dulu. Sini itu. Pastikan loh, telepon pastikan. Sudah deh, tadi katanya sudah dimasak. Telepon loh, biar ditunggu. Kan sudah dikasih. Iya, coba telepon lagi. Mana Pak Uwo? Ayo, silakan. Jangan lah. Kan kalau kakak ini nggak apa-apa. Catatan kaki kita semua. Nanti pihak keluarga bisa nunggu Pak. Ada tempatnya. Iya iya. Ayo. Ayo mesti. Dadang. Tenang. Anu meluah saya dua ribain pos. Oh bisa ditambah Kak nanti. Saya dua ribain pos. Tolong aja nanti tambah saja. Oh lu pos. Iya. Oh siap. Jangan siapa, ada yang mau. Gitu. Udah dikasih sudah. Udah tenang. Oke, silakan. Saya terus saya. Meluru ke masuk mau lagi. Dipanggil dulu nanokan itu apa? Iya. Mau berdoa dulu ya? Berdoa dulu. Berdoa dulu keluarga ya. Berdoa dulu. Boleh ya Mas, kami Pak dulu ya. Kami mau berdoa dulu. CCTV-nya aktif enggak? Kak In. Coba CCTV-nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami nyatakan kebenaran firman-Mu, Allah Immanuel, Tuhan yang beserta kami, Tuhan. Kau kekuatan dalam kami Bapa. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan mujizat Bapa bagi bangsa ini Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang dahsyat, nama di atas segala nama. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah Alfa dan Omega. Mari Tuhan Allah bersama dengan kami. Walau kami kecil Tuhan, tapi ada Tuhan yang bersama dengan kami. Nyatakan mujizat dan pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sehingga tim polisi bersama-sama juga Tuhan. Demikian juga adik kami Dr. Erlina, adik kami Tuhan bersama yang ada di tempat ini. Kami mohonkan kepada Martina Bapa, Engkau berkati mereka Tuhan untuk bekerja dengan sebaik mungkin dalam kuasa kasih Tuhan, sehingga dalam proses otopsi dapat berjalan dengan lancar dalam pimpinan kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah dan berharap kepada Tuhan. 2-3 orang yang berkumpul dan 2-3 orang yang meminta sepakat, maka Tuhan akan menyatakannya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Amin Yesus. Oke, terima kasih Pak Iji dulu ya. Pak Iji minta periksa ya. Udah Mak Wah. Togu mak. Pegang. Kak Det. Tahu ya luka-lukanya ya. Oh iya. Sini aja. Mana? Ini dia Kak Lina. Sudah datang lagi diarahkan. Oh iya. Sebentar Bang, lagi diarahin sebentar Bang. Anggota kita. Enggak, anggota kita mana? Kemana? Kak, ya sabar Pak. Masuk. Masuk. Dikasih jalan sebentar dulu ya. Halo Kela. Mama Kela Saragi. Sudah Pak.
Jadi gitu nanti capek satu masuk satu gitu, capek satu masuk. Itu kan capek satu masuk satu. Ya, oke. agak jauh ke sana. Kamar mandi agak jauh. Dua-duanya? Nggak bisa, satu katanya. Oke. Dua-duanya, satu di dalam, satu di luar. Capek. Bagus, lebih bagus itu. Jadi konsentrasi. Kalau mau ini kan juga. Dua-duanya lah, satu di dalam, satu di luar. Ya kan? Mau ada kok. Tidak boleh. Kalau bisa ambil kecil lagi. Ini kecilnya aja lah. Itu tolong. Mau jatuh. Tolong. Di atas ini aja nih. Ih, lepas loh. Iya, itu kaitannya. Ini bagus. Formalin. Lantaran dia tertutup rapat, nggak ada udara gitu. Iya, wajar lah formalin gitu juga. Enggak. Enggak kok, enggak berair. Oh, kotaknya nggak tahu. Yang boleh masuk hanya dari pihak perwakilan. Kami butuh tadi malam meeting pasien bidang medis. Berapa jam mas? Mana ke mana? Mahal, bisa dikonsep. Foto balik rumah dia taruh terus kalau kocek saya. Ini dia salah masuk. Dengan ini daun tertutup edukasi. Kasih Tuhan. Masih naik tadi kan Menang marpuan ini, orang terpikirnya mudah. Nak terus. Mula udah tahu nak sini. Ini perkembangan di dalam. Iya tersebut ya kan. Buka aja biar berakhir. Aku cari kursi dulu ya. Ayo ke ruangan. Ruangan? Di ruang keluarga. Ayo, biar mama. Kursi lagi. Iya, Mak. Kayaknya enggak mungkin dia enggak ada. Sana loh, Dek. Sana loh. Kanan. Apanya? Belum lah, cepet. Iya, 3
Sampai 5 jam lah. Berarti belum. Hah? Masih nana? Udah ngaruh bau. Kang pala bau. 49 lo. Kursi. Rah, mana power banknya, Rah? Di sana itu ada casan. Itu di ruangan keluarga ada casan baju situ. Dah, iya. Jangan dikasih yang lain. Tapi saya lilingan udah. Iya. Bapak jom paling Pemakaman dan orang bercara orang dibayar. nanti kan diserahkan ke gereja dari pemakaman lain. Iya, maksudnya makan cara aneh polisian naik. Ya itulah kita tengok nanti. Itu kita tengok. Mudah-mudahan pastilah. Ibu iya cantik kan. Kalau kami kemarin sudah takutnya hitam-hitam gitu kan. Karena udah 3 minggu pas lah hari. Udah datang si Lina itu ya? Pak Nay untuk Sirena di sini berarti? Iya kami minta. Iya. Kan tadi malam kan kami ada pertemuan. Semua lah kamar penonton. Iya. Sudah bisa datang ke sini. Kaberi makin Ale nang pala bau kan? Enggak ale bau. Haram kayaknya haram. Apa Re? Apa? Uang keluarga katanya. Dari sini nanti ke kiri, itu nah. Kiri Re, kiri. Ya. Dipindah lagi ke sana ya? Dipindah lagi ke situ ya? Tapi kok ke sana bau? Oh. Orang mayat udah diangkat pindahin ke situ. Kan ada di situ embassy apa ya? Semen. Untuk tempat pemandian itu. Iya. Meraik ya. Di ruangan tidur pun nggak ada ruang. Maksudnya itu ada tuh ruangan keluarga buat makan. Kalau mau makan itu maksudnya. Lain. Nggak ada. Posisi ruangan itu keluarga? Di sana ada. Bisa makan di situ. Ada. Masuk lah silakan sana. Iya sana aja. Ayo biar ku kawan nih. Soalnya nanti nggak pakai iya. Ganti-gantian kan? Ya makanya saya mau panggil anggotanya.
Langsung aja ke sini. Masuk ke dalam. Mas. Kan saya di sini. Di mana? Di sini. Apa? Dua ada. Di luar ya. Itu apa? Itu ini lah sarka. Kenapa? Enggak ada, nggak usah. Ya, kenapa? Ini lah dorong itu. Ini langsung dorong di sini. Bongkaran ini. Iya live. Di sini. Iya live. Langsung ada di sini. Bidan itu tadi sudah masuk ya? Bidan Lina tadi, Herlina sudah masuk. Tapi siapa dokter ini? Nggak bisa masuk. Masuk deh. Cuma satu. Ya.